Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Solo, akan melakukan demonstrasi kontekstual dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, yang kedua coach, yang ketiga coaching. Nama saya Rini Anas. Saya berasal dari SNPN 1 Kota Solo. Perkenalkan, saya Susira Fresia, bekerja di SMA Negeri 1 Kota Solo. Perkenalkan, nama saya Tuti Amelia, bekerja di SDN 15 Tanah Garang, Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Baiklah Bu Susi, sebentar lagi Bu Susi akan melakukan coaching dengan Ibu Tuti ya Bu Susi ya. Apakah Ibu Susi sudah siap melakukan coaching siang ini? Alhamdulillah saya siap Ibu. Oke. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan langsung dengan Ibu Susi terlebih dahulu sebelum Bu Susi melakukan coaching, yaitu tentang rubrik penilaian yang mana nanti di sini ada beberapa poin dari rubrik ini. Kira-kira apakah sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu Susi ya? Dan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci sesuai dengan kata kunci? Kemudian, apakah nanti Ibu Susi sudah menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian pendengar aktif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Jadi nanti sebelum Bu Susi memulai kegiatan coaching kali ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Susi. Kira-kira ya Bu Susi ya, kompetensi apa yang ingin Ibu Susi kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Untuk coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh. Ya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Bu Susi. Berarti dari 3 kompetensi yang Bu Susi hadirkan, kira-kira mana kompetensi yang ingin Ibu Susi kembangkan secara spesifik? Di sini Bu, yang khususnya dalam pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada coach saya, yakni mendengarkan aktif, supaya nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Bu Susi. Pertanyaan terakhir ya Bu Susi ya, dalam coaching kali ini, indikator apa atau indikator pencapaian apa yang ingin Ibu Susi capai dalam coaching kali ini? Di sini indikator yang ingin saya capai adalah Bu, coach saya dapat menemukan gambaran solusi dari permasalahan yang sedang saya temui dengan coach saya. Oke, baiklah Bu Susi, mungkin itu saja beberapa pertanyaan sebelum melakukan kegiatan coaching kali ini. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu Susi dengan Ibu Tuti berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum Ibu Susi. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bolehkah saya meminta waktunya Ibu Susi? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya Ibu Susi. Baik Bu Tuti, apa yang mau Ibu Tuti ceritakan? Begini Ibu Susi, akhir-akhir ini saya merasakan kesulitan bagaimana cara mengajak rekan sejawat untuk melakukan perubahan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan yang telah saya pelajari Ibu Susi. Jadi menurut Bu Tuti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana mengajak rekan sejawat yang ada di sekolah untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid Ibu Susi. Menurut Ibu Tuti, hal apa saja yang membuat Ibu mengalami kesulitan untuk menyampaikan perubahan ke dalam pembelajaran yang berpihak pada murid kepada rekan sejawat Bu Tuti yang ada di sekolah? Kalau menurut saya Ibu Susi, hal-hal yang menyebabkan kesulitan dalam mengajar rekan sejawat untuk melakukan perubahan adalah yang pertama, banyak rekan-rekan sejawat saya yang lebih senior daripada saya. Saya beranggapan rekan-rekan sejawat tersebut tidak akan mau mendengarkan perubahan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Yang kedua, perlawanan terhadap perubahan.
Beberapa orang guru mungkin sudah nyaman dengan cara atau metode yang lama. Jadi hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri untuk saya melakukan perubahan ya Ibu Susi. Terlebih lagi akan ada banyak perubahan yang dilakukan. Yang ketiga, kurangnya keahlian. Tidak semua guru memiliki jenis keahlian yang sama. Tidak semua guru juga mungkin guru tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menerapkan beberapa perubahan. Untuk menerapkan perubahan ini, maka seorang guru harus belajar untuk menggunakan teknologi atau cara yang lebih baru lagi ya Ibu Susi. Oh begitu Ibu Tuti. Kira-kira hal apa yang membuat Ibu Tuti bersemangat dalam menyampaikan perubahan pembelajaran kepada rekan sejawat Ibu Tuti? Jadi begini Ibu Rini, asumsi saya demi membangkitkan semangat para guru dalam menunaikan tugasnya, yaitu mengajar dan melakukan perubahan dalam pembelajaran, diperlukan tebaran motivasi. Memang hadirnya motivasi ini dinilai perlu untuk mengacu semangat kita mengalami kejenuhan. Motivasi dari teman sejawat sangat diperlukan oleh rekan-rekan guru kita ya Ibu Susi, menggerakkan sebuah tindakan menjadi wujud nyata yang tadinya masih berupa angan-angan dan belum atau gampang dilakukan menjadi terwujud untuk segera kita lakukan. Motivasi juga memerlukan pengarah agar lebih terfokus dalam satu titik ya Ibu Susi. Sepakat Ibu Tuti. Lalu menurut Ibu Tuti, apa hal yang bisa membuat rekan sejawat bersemangat untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran Ibu? Saya pikir Bu Susi, hal-hal yang bisa membuat rekan sejawat bersemangat untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran adalah dengan membuat rencana pembelajaran yang menarik, berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan membangun koneksi dengan siswa Bu Susi. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Tuti. Saya yakin kalau Bu Tuti menerapkan hal ini, rekan-rekan sejawat di sekolah Bu Tuti akan bersemangat dalam melakukan perubahan pada pembelajaran. Lalu menurut Ibu Tuti, apa hal yang bisa membuat rekan sejawat bersemangat untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran? Saya pikir hal-hal yang bisa membuat rekan sejawat bersemangat untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran adalah dengan rencana pembelajaran yang menarik, berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan membangun koneksi dengan siswa. Saya setuju sekali dengan pendapat Bu Tuti. Saya yakin kalau Bu Tuti menerapkan hal ini, rekan-rekan sejawat di sekolah Bu Tuti akan bersemangat melakukan perubahan dalam pembelajaran. Benar juga ya Ibu Susi, mengapa hal itu tidak terlintas dalam pikiran saya untuk menerapkannya kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya ya Bu Yesyo? Jadi, sekarang apa rencana Ibu Tuti untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya akan melakukan analisis kebutuhan data mengenai kebutuhan siswa melalui survei, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran saat ini. Yang kedua, saya akan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan presentasi kepada rekan sejawat dengan presentasi yang menarik menggunakan data dan contoh yang konkret. Yang keempat, saya akan melakukan diskusi dan memasukkan kepada rekan-rekan sejawat dengan memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan pendapat dan kekhawatirannya. Begitu Ibu Susi. Wah, bagus sekali rencananya Ibu Tuti. Mudah-mudahan Ibu Tuti berhasil ya. Terima kasih atas dukungannya Ibu Susi. Jika begitu, apa komitmen Ibu Tuti terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membangkitkan semangat para guru dan menunaikan tugasnya, yaitu mengajar dan melakukan perubahan dalam pembelajaran melalui tebaran motivasi. Memang hadirnya motivasi dinilai perlu untuk mengacu semangat ketika mengalami kejenuhan. Intinya adalah kita harus berpikir dan memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat, mental pejuang, mental seorang pemenang. Mental orang memiliki harga diri yang baik untuk terus melakukan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Wah, bagus sekali Bu Tuti.
Saya sangat mendukung, semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih Ibu Susi karena telah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Semoga dedikasi dan komitmen kita sebagai guru mampu mengantarkan murid mencapai cita-citanya. Sama. Oke, Bu Susi, bagaimana coaching Ibu Susi hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu Rini. Oke, baik Bu Susi ya. Pada kegiatan penutup kali ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan dari saya, yaitu apa saja yang sudah didapatkan ya Bu Susi ya pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Pada coaching yang berlangsung tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta-Bo Ya. karena alur tersebut sudah menggali coaching bagaimana mereka menceritakan masalah yang mereka hadapi dan menemukan solusi yang kita harapkan. Oke, berarti saya dapat mengambil beberapa catatan ya Bu Susi ya. Bu Susi sudah mampu menggali menggali potensi dari coaching Bu Susi tersebut. Oke, berarti percakapan Bu Susi sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu Susi sudah memunculkan kompetensi yaitu memenuhi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Pertanyaan terakhir ya Bu Susi dari saya itu untuk kedepannya mudah-mudahan kolaborasi kita berjalan dengan baik Bu Susi ya. Terima kasih untuk coaching hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Susi. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang juga Ibu Susi. Baiklah Bu Tuti, sebentar lagi Ibu Tuti akan melakukan coaching dengan Ibu Rini. Ya Ibu Susi. Apakah Ibu Tuti sudah siap melakukan coaching siang hari ini? Insya Allah siap Ibu Susi. Sebelum Ibu Tuti melakukan coaching dengan Ibu Rini, Ya, Ibu ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan langsung dengan Ibu Tuti. Terlebih dahulu tentang rubrik penilaian, yang mana nanti di sini ada beberapa poin dari rubrik ini. Kira-kira apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita atau belum? Dan apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya terhadap coachingnya sesuai dengan kata kunci? Kemudian, apakah nanti Ibu Tuti sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Ya. Jadi nanti sebelum Ibu Tuti mulai kegiatan coachingnya, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu pada Ibu Tuti. Ya Ibu Susi. Baiklah Ibu Tuti, kompetensi apa yang ingin Ibu Tuti kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah Ibu Rini. Untuk coaching kali ini kompetensi yang dikembangkan adalah saya ingin saya yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching Ibu Susi. Dari ketiga kompetensi inti yang tadi, mana kompetensi yang ingin Ibu Tuti kembangkan secara spesifik? Untuk khususnya dalam pengembangan kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan aktif supaya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baiklah Ibu Tuti, pertanyaan terakhir dalam coaching sebelum dimulai, indikator pencapaian yang Ibu Tuti capai terhadap coaching ini apa itu? Jadi indikator yang saya capai adalah supaya coach saya dapat menemukan gambaran
solusi dari permasalahan yang dihadapinya Ibu Susi. Oke, baiklah Ibu Tuti. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan sebelum melakukan kegiatan coaching hari ini. Iya. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu Tuti bisa berjalan dengan lancar bersama Ibu Rini. Iya Ibu Susi, terima kasih atas kesempatannya Ibu Susi. Selamat siang Ibu Rini. Selamat siang Ibu Tuti. Apa tujuan kita dalam pertemuan kali ini terkait pembelajaran di dalam kelas Ibu Rini? Oke, terima kasih ya Bu Tutinya sudah meluangkan waktu untuk saya, yang mana saya ingin mengutarakan permasalahan yang terjadi pada saya ya Bu Tuti ya. Iya Ibu Rini. Saya ingin meningkatkan Bu Tuti, meningkatkan keaktifan siswa saya di dalam kelas, terutama di dalam diskusi kelompok ya Bu Susi ya. Saya merasa Bu Tuti, mereka belum berpartisipasi aktif, dan saya ingin mencari agar mereka lebih terlibat dalam pembelajarannya Bu Tuti. Oh baik, itu tujuan yang bagus Ibu Rini. Mari kita identifikasi lebih dalam menurut Ibu Rini apa yang menjadi hambatan utama sehingga siswa belum aktif dalam diskusi kelompok. Oke, begini ya Bu Tuti ya. Saya merasa ya Bu Tuti ya, beberapa siswa kurang percaya diri Bu Tuti. Iya. Kenapa? Karena ketika dia di depan teman-temannya, mereka kurang pede Bu Tuti. Iya. Selain itu, mungkin instruksi yang saya berikan kurang jelas, atau materi diskusi saya barangkali kurang menarik bagi anak mungkin Bu Tuti. Jadi begitu ya Ibu Rini. Iya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya sehingga siswa mungkin merasa tidak percaya diri. Iya, betul sekali, dan Bu Tuti. mungkin juga instruksi atau materi belum cukup mendorong Iya. untuk keterlibatan mereka. Iya. Itu ya Ibu Rini. Iya Bu Tuti. Oh, jadi di sini bagaimana jika kita mulai dengan merencanakan beberapa langkah yang bisa Ibu Rini lakukan untuk meningkatkan keaktifan mereka. Setelah itu, apakah Ibu Rini punya ide tentang strategi apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu Ibu Rini? Oke, baik Bu Tuti, mungkin ya Bu Tuti ya, saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif ya Bu Tuti, seperti role play, Iya, Ibu. atau mempresentasikan kelompok. Saya juga presentasi kelompok. Saya juga perlu memberikan instruksi yang lebih jelas ya Bu Tuti ya, dan membagi kelompok yang lebih merata, sehingga setiap siswa merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok tersebut. Aduh, ide yang menarik itu Ibu Rini. Iya. Apakah ada langkah spesifik yang ingin Ibu Rini coba terlebih dahulu Ibu Rini? Iya, betul Bu Tuti. Saya pikir ya Bu Tutinya, saya akan mulai dengan memberikan role play terlebih dahulu Bu Tuti. Kenapa? Terkait materi minggu depan, saya akan membagi siswa kelompok kecil yang lebih terstruktur Bu Tuti. Bagus. Jadi Ibu Rini sudah punya rencana yang sudah jelas. Iya, betul Bu Tuti. Sekarang bagaimana cara Ibu Rini akan memantau perkembangan keaktifan siswa setelah menerapkan strategi ini? Oke, baik Bu Tuti. Saya bisa mengamati ya Bu Tuti ya, selama Ya. diskusi berlangsung, Ya. saya akan memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa. Ya. Selain itu, saya bisa membuat refleksi setelah pembelajaran dan melihat apakah ada perubahan dalam partisipasi mereka itu sendiri. Oh, jadi begitu ya Ibu Rini. Iya. Apakah Ibu Rini ingin menetapkan indikator spesifik untuk menilai keberhasilan strategi ini? Oke, Bu Tuti. Mungkin saya akan melihat beberapa banyak siswa saya berpartisipasi secara aktif ya Bu Tuti, dan seberapa sering mereka memberikan kontribusi dalam diskusi, aktif dia dalam diskusi kelompoknya. Oh, jadi baiklah Ibu Rini. Jadi rencana Ibu Rini ini sudah sangat terstruktur. Apa langkah pertama yang akan Ibu Rini lakukan setelah Iya. pertemuan ini Ibu Rini? Iya, betul.
Insya Allah untuk pertemuan besoknya ya Bu Tuti ya, saya akan mencoba menyiapkan materi role play terlebih dahulu dan merancang instruksi yang lebih jelas untuk siswa saya. Saya juga akan memastikan pembagian kelompok dilakukan dengan baik agar semua siswa merasa nyaman dan berpartisipasi semuanya di dalam kelompok. Aduh, luar biasa sekali Ibu Rini. Ya. Saya yakin dengan langkah-langkah kali ini Ibu Rini dapat melihat peningkatan dalam keaktifan siswa. Kita bisa bertemu lagi setelah beberapa kali pertemuan kelas Ya. untuk mengevaluasi hasilnya ya Ibu Rini ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu Rini? Aduh, setuju sekali Bu Tuti. Saya sangat bahagia sekali dengan diskusi kita kali ini ya Bu Tuti ya. Saya akan mencoba nanti menerapkan dan nanti kita diskusikan lagi mengenai hasilnya ya Bu Tuti ya. Mudah-mudahan dengan support yang Bu Tuti berikan kepada saya, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu Tuti ya. Amin. Semoga berjalan dengan lancar ya Ibu Amin, Rini. Bu Tuti. Terima kasih atas waktunya Bu Tuti. Sama-sama Ibu Rini. Iya. Baiklah Bu Tuti, bagaimana Bu Tuti tadi kegiatan coachingnya, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu Susi. Jadi kegiatan coaching tadi pada kegiatan penutupnya mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu Tuti. Iya Ibu Rini. Di sini apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan? Tadi pada saat coaching saya sudah menggunakan alur Tirta karena alur tersebut sudah menggali coaching, menceritakan masalahnya dan menemukan sendiri solusinya. Begitu Ibu Susi. Dari beberapa kegiatan tadi, ada catatan dari saya Bu, yaitu Ibu sebagai coach sudah menggunakan percakapan alur Tirta. Kemudian Bu Tuti juga sudah memunculkan kompetensi intinya, yaitu sudah memenuhi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Iya Ibu Susi. Jadi pertanyaan saya yang terakhir Bu, setelah coaching yang Ibu laksanakan, untuk kedepannya mudah-mudahan Ibu Tuti sebagai coach sudah bisa menuntun si coaching menyelesaikan masalah dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dialaminya. Iya Ibu Susi, terima kasih atas semua yang sudah kita lakukan Ibu Susi. Semoga ini dapat berjalan dengan lancar ya Ibu Susi. Ya baiklah Bu, sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rini. Selamat siang Bu Tuti. Baiklah Ibu Rini, sebentar lagi Bu Rini akan melakukan coaching dengan Ibu Susi. Iya. Apakah Ibu Rini sudah siap melakukan coaching pada siang hari ini? Alhamdulillah sudah siap Bu Tuti. Sebelum ini Ibu Rini akan melakukan coaching dengan Ibu Susi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan langsung dengan Ibu Rini terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Iya. Jadi yang mana nanti di sini ada beberapa poin dari rubrik ini, kira-kira apakah Ibu Rini sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta atau belum nantinya? Iya. Dan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya sesuai dengan kata kunci, dan apakah nanti Ibu Rini sudah menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan konsistensi dari coaching itu sendiri. Iya. Jadi nanti sebelum Bu Rini mulai kegiatan coachingnya, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Iya. Ibu Rini. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu Rini kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, baik Bu Tuti. Untuk coaching kali ini,
kompetensi yang ingin saya kembangkan ada beberapa poin ya Bu Tuti ya. Yang pertama sekali adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya Bu Tuti. Oh, jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu Rini sampaikan tadi, yang mana Ibu Rini ingin kembangkan secara spesifiknya nantinya. Oke, khusus untuk mengembangkan kompetensi secara spesifik, saya lebih mengembangkan kepada mendengarkan aktif ya Bu Tuti ya. Kenapa? Karena dengan saya mendengarkan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya Bu Tuti. Oh, jadi begitu ya Bu Rini. Ya. Jadi pertanyaan terakhir dalam coaching kali ini, indikator pencapaian yang Ibu Rini capai itu apa? Oke, untuk indikator yang ingin saya capai nantinya ya Bu Tuti ya, coach saya nanti mampu menemukan gambaran solusi dari permasalahan yang ditemuinya. Oh, jadi baiklah Ibu Rini, mungkin itu saja beberapa pertanyaan sebelum melakukan coaching. Mudah-mudahan kegiatan coaching Ibu Rini bisa berjalan dengan lancar bersama dengan Ibu Susi. Oke, baik Bu Tuti. Iya Ibu Rini. Bu Rini, Iya Bu Susi. jika berkenan, saya meminta waktunya untuk bicara berdua. Oke, berdua saja Bu Susi. Iya Bu. Alhamdulillah. Ada yang ingin saya sampaikan tentang perkembangan belajar murid-murid saya di sekolah. Oke, tentu saja Bu Susi ya, saya berkenan sekali ada permasalahan yang sedang Ibu Susi hadapi. Begini ya Bu Rini, belakang ini saya merasa motivasi murid saya itu rendah untuk mengikuti pembelajaran di mata pelajaran saya. Indikasinya mereka kurang aktif dan mengikut dalam dan interaktif selama pembelajaran. Malah hampir 30% murid selalu terlambat di dalam mengumpulkan tugas. Oh, begitu ya Bu Susi ya. Jadi kira-kira Bu Susi, apa yang diharapkan dari diskusi kita hari ini Bu Susi? Begini Bu Rini, saya mengharapkan menemukan solusi atas permasalahan rendahnya motivasi belajar murid dalam pembelajaran terhadap mapel saya. Oh, begitu ya Bu Susi ya. Oh, Bu Susi, kira-kira Bu Susi tahu nggak apa yang menyebabkan menurunnya motivasi belajar mereka? Menurut saya, yang menyebabkan pada murid kurang motivasi belajar di mapel saya, Bu. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada saya. Karena saya terlalu mendominasi pembicaraan tanpa memberi banyak kesempatan murid untuk bicara. Sehingga proses pembelajaran terkesan satu arah. Yang kedua, kurang kreatif dalam strategi dan media pembelajaran menjadikan suasana belajar membosankan, jenuh, dan monoton. Oh, begitu rupanya ya Bu Susi ya. Kira-kira ya Bu Susi ya, hal apa yang dapat membuat para murid termotivasi mengikuti pembelajaran dengan Bu Susi? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang kreatif, atraktif, informatif, efektif, dan edukatif, Bu. Oke, sepakat Ibu Susi ya. Lalu ya Bu Susi, menurut pendapat Bu Susi, apa saja sih yang membuat murid-murid ini menjadi aktif, kreatif, dan partisipatif? Saya pikir Bu, pembelajaran mungkin harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya e-speaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Oke, setuju sekali Bu Susi. Saya pun setuju sekali dengan pendapat Bu Susi. Lantas mengenai tugas lagi ya Bu Susi ya. Sekiranya apa penyebab para murid senantiasa terlambat mengumpulkan sesuai batas waktu? Asumsi saya mungkin karena bentuk tugas kurang variatif dan kurang aspek permainan, Bu. Sehingga kurang menantang bagi mereka untuk mengerjakannya. Oh, begitu. Harusnya konsep penyelesaian soal mengadaptasi permainan dan menggunakan sumber belajar yang variatif, bukan sekedar kumpulan soal standar. Oke, baik Bu Susi. Kalau boleh tahu ya Bu Susi ya, Bu Susi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu.
Oh begitu ya Bu Susi ya. Oke, menurut Bu Susi, apakah sumber belajar selain dari buku kira-kira itu apa lagi? Tentu saja sumber belajar lain dapat berasal dari berbagai platform digital Ya, seperti video di YouTube, ya betul, artikel di media online, betul, tulisan di blog, ya. bahkan aplikasi TikTok dan Instagram Bu Rini. Oke, nah betul sekali itu Bu Susi ya. Saya yakin dan percaya sekali ini Bu Susi bisa menggunakan berbagai macam media sumber belajar yang pastinya akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya Bu Susi ya. Benar juga ya Bu Rini. Selama ini kenapa tidak terlintas dalam pikiran saya untuk Ya. mengeksplor sumber belajar dalam media pembelajaran agar pembelajaran menjadi hiburan yang edukatif. Iya betul Bu Susi. Jadi sekarang Bu Susi, kira-kira apa rencana Bu Susi untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan Ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, ya, memanfaatkan platform digital. ya, Kedua, saya akan mengubah konsep bentuk tugas seperti permainan yang menantang, iya, betul. namun tetap edukatif. Ya, Kemudian yang ketiga, ya, konten tugas memfasilitasi potensi murid yang beragam, iya. sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga tumbuh kesadaran dari murid untuk mengerjakan tugas, Bu. Wah, bagus sekali rencananya Bu Susi ya. Mudah-mudahan rencananya Bu Susi ini bisa berhasil nantinya ya Bu Susi ya. Terima kasih atas dukungannya Bu Rini. Kira-kira ya Bu Susi, ini terakhir, apa komitmen Ibu Susi terhadap rencana tersebut? Di sini Bu, saya mempunyai sebuah komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang efektif, Ya, betul. sumber belajar yang variatif, Ya, konten pembelajaran yang eksploratif, wow, amazing, kemudian Bu Susi. media pembelajaran yang kreatif, dan pendekatan pembelajaran yang persuasif, serta menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, Bu. Iya. Sehingga proses pembelajaran berpihak pada murid. Dampaknya murid merasa merdeka di dalam menghadapi pembelajaran. Waduh, super sekali ya Bu Susi ya. Saya sangat apresiasi sekali pada Bu Susi dan saya sangat mendukung sekali apa yang Bu Susi sampaikan. Semoga saja nanti ya Bu Susi ya semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita ya Bu Susi ya. Amin. Terima kasih ya Bu Rini karena telah berkenan meluangkan waktu untuk mendengar permasalahan yang sedang saya hadapi. Semoga dedikasi komitmen kita sebagai guru mampu mengantarkan murid mencapai cita-citanya ya Bu. Oke, terima kasih Bu Susi. Alhamdulillah. Ibu. Oke. Ya. Terima kasih Ibu Rini dan Ibu Susi. Ya. Bagaimana Ibu Susi? Tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Jadi kegiatan coaching tadi pada kegiatan penutupnya mungkin masih ada beberapa pertanyaan Ibu Rini, Ya. yaitu saya ingin tanyakan Ya. apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, alhamdulillah coaching kali ini ya Bu Tuti, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Tentunya Ibu Tuti ya, di coaching kali ini saya sudah menggunakan alur tinta Ibu Tuti ya. Kenapa? Karena saya sudah menggali permasalahan dari coaching saya sendiri. Dan coaching saya sudah mampu menceritakan permasalahannya sehingga coaching saya sudah menemukan solusi juga dari permasalahannya Bu Tuti. Oh gitu ya Ibu Iya. Rini. Dari beberapa ada catatan dari Iya. saya, yaitu Ibu Rini sebagai coach Iya. sudah menggunakan percakapan alur tinta. Iya, betul. Kemudian Ibu Rini sudah memunculkan kompetensi intinya, Iya. yaitu sudah menemukan kehadiran penuh. Iya, betul. Setelah itu mendengarkan aktif dan Iya. memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Iya, Jadi betul, pertanyaan betul. yang terakhir ya Ibu Rini untuk kedepannya supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita Ibu Tuti ya. Iya, Terima kasih Bu Tuti atas Iya. waktunya. Sama-sama.